Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pencairan bansos untuk kategori anak yatim piatu dari keluarga miskin. Untuk kriteria utama penerima bansos ya, untuk anak yatim piatu dari keluarga miskin, itu ada syaratnya ya. Jadi syarat utamanya agar bisa mendapatkan bansos, untuk yang pertama, itu statusnya harus yatim atau piatu ya kan, atau yatim piatu. Anak kehilangan salah satu orang tuanya ya, bisa disebut yatim atau piatu, atau kedua orang tuanya sekaligus itu yatim piatu. Status ini dibuktikan dengan akta kematian orang tua atau surat keterangan dari kelurahan atau desa ya. Itu untuk syarat yang pertama. Dan untuk syarat yang kedua, itu usianya umumnya adalah anak dengan rentan usia 0 sampai 18 tahun ya. Untuk syarat yang ketiga, itu sudah terdaftar di DTKS. Anak harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Kementerian Sosial sebagai keluarga kurang mampu. DTKS adalah basis data yang menentukan kelayakan seseorang menerima bansos. Nah, jadi harus sudah terdaftar di DTKS. Untuk syarat yang keempat, itu bukan dari keluarga mampu. Jadi, anak yatim piatu ya, itu harus berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Kalau anak yatim atau piatunya itu berasal dari keluarga yang cukup mampu, itu tidak bisa ya guys ya, karena di sini keterangannya itu harus berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Terus untuk syarat yang kelima, itu bukan ASN, TNI, atau Polri. Anak dan walinya jika ada, itu tidak boleh merupakan anggota atau pegawai dari aparatur sipil negara atau ASN, TNI, atau Polri ya. Itu nggak boleh guys. Jadi kalau anak yatim tersebut itu masih punya wali dan walinya itu terdaftar sebagai anggota aparatur sipil negara, itu tidak bisa ya. Atau keluarganya itu ada yang walinya itu jadi TNI atau jadi polisi, itu nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Dan untuk bantuan yang relevan ya, kemungkinan ini bisa dapat ya, berpotensi untuk diberikan kepada anak yatim piatu dari keluarga miskin. Itu untuk yang pertama, ada bantuan atensi anak yatim piatu atau yang disingkat itu atensi YAPI ya. Ini adalah program bantuan khusus yang dirancang langsung untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang berasal dari keluarga miskin. Nah, tujuannya untuk menjamin kelangsungan hidup yang layak, mendukung akses pendidikan, pemenuhan gizi, serta memberikan pengasuhan dan dukungan psikososial ya. Jadi ini jelas. Dan bentuk bantuannya biasanya berupa uang tunai dengan nominal sekitar 200.000 per bulan ya, per anak, yang disalurkan secara bertahap. Misalnya per 2 atau 3 bulan sekali. Ini nominalnya 200.000 ya. Untuk penyalurannya itu melalui bank-bank himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, atau PT Pos Indonesia. Jadi ini sudah jelas ya. Untuk anak yang yatim, yang piatu atau yatim piatu yang sudah terdaftar di DTKS, itu ada kemungkinan untuk mendapatkan atensi YAPI ya, atau bantuan atensi anak yatim piatu. Nah, terus ada juga bantuan keluarga harapan atau PKH. Meskipun PKH ditujukan untuk keluarga penerima manfaat atau sering disebut itu KPM, secara umum, anak yatim piatu dapat menjadi komponen penerima jika mereka memenuhi kriteria pendidikan ya. Untuk kategori pendidikan, jika anak tersebut masih bersekolah, mereka dapat menerima bantuan PKH dalam komponen pendidikan tergantung jenjang sekolah, seperti SD, SMP, atau SMA, selama keluarga atau walinya terdaftar sebagai KPM PKH ya. Jadi kalau belum terdaftar walinya sebagai KPM PKH, itu ya kemungkinan belum dapat ya. Terus berikutnya kategori perlindungan sosial. Anak usia dini dan anak penyandang disabilitas berat dalam keluarga PKH juga mendapatkan bantuan. Jadi ini jelas ya. Terus bantuan yang ketiga itu ada program Indonesia Pintar atau PIP. Program ini berfokus pada pendidikan dan sangat relevan untuk anak yatim piatu dari keluarga miskin agar dapat terus bersekolah. Tujuannya memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin. Bentuk bantuannya itu berupa uang tunai per tahun untuk membantu biaya sekolah. Untuk penerima, anak yatim piatu, penyandang disabilitas,
atau anak yang tinggal di panti asuhan termasuk dalam prioritas penerima PIP. Jadi untuk kategori anak yatim piatu di bawah usia 18 tahun ya tadi ya, itu masih bisa mendapatkan program Indonesia Pintar. Terus bantuan yang keempat, ada bantuan pangan non tunai atau BPNT. BPNT atau sembako diberikan kepada KPM yang terdaftar di DTKS untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk bentuk bantuannya, yaitu uang yang disalurkan secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu seperti beras, telur, lauk pauk, buah, sayur ya, di e-warung atau agen terdekat. Jadi ini jelas ya, buat anak yatim, buat anak piatu, buat yatim piatu, itu bisa ada kemungkinan mendapatkan 4 bantuan ya, 4 jenis bantuan. Yang pertama itu atensi YAPI, yang kedua itu PKH, yang ketiga itu PIP ya. Terus yang keempat itu bantuan pangan non tunai atau BPNT ya. Itu ada kemungkinan mendapatkan bantuan tersebut. Terus bagaimana cara mendaftar atau mengusulkannya? Jika anak yatim piatu tersebut belum terdaftar sebagai penerima bansos, wali atau pengasuh itu dapat mengajukan usulan melalui yang pertama, aplikasi cek bansos Kemensos ya. Caranya itu mengunduh aplikasi menggunakan fitur daftar usulan untuk memasukkan data anak. Terus untuk cara yang kedua, yaitu melalui kantor desa atau kelurahan. Mendaftarkan data anak melalui perangkat desa atau kelurahan agar bisa dimasukkan ke dalam DTKS dan diusulkan sebagai penerima bansos termasuk atensi YAPI. Nah, terus cara yang ketiga, melalui panti asuhan atau lembaga sosial. Jika anak tinggal di lembaga tersebut, pihak lembaga dapat membantu proses pendaftaran. Nah, jadi itu tadi ada 3 cara-caranya ya. Yang pertama melalui aplikasi cek bansos Kemensos untuk memasukkan data anak. Terus cara yang kedua itu melalui kantor desa atau kelurahan. Nah, terus untuk cara yang ketiga, kalau anaknya itu tinggal di panti asuhan, lembaga atau pihak lembaga itu bisa membantu proses pendaftaran. Jadi seperti itu. Dan selalu pastikan bahwa data anak, terutama nomor induk kependudukan atau NIK, dan kartu keluarga atau KK, itu sudah valid dan sinkron dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk NIK dan KK-nya itu harus disinkronkan dulu ya. Kalau nggak sinkron ya nanti membingungkan sendiri kayak gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu guys. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.